Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sehat, semoga semua dalam keadaan baik dan terus diberkati Tuhan. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Saudara, kita akan membaca kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelumnya mari memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, maka kami harus setia membaca firman-Mu. Dan sekarang kami rindu untuk membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, berikan hikmat-Mu agar firman yang kami baca dan renungkan ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dunia ini. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita, saudara-saudara, Israel yang baru. Israel baru. Sahabat-sahabat Kristus, apa yang kita rasakan ketika kita memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada seseorang yang kita anggap layak untuk dipercaya untuk sesuatu hal, namun kepercayaan itu tidak dijaga dengan baik? Malah harapan itu sungguh jauh dari kenyataan. Kecewa? Pasti. Saudara, bangsa Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan. Tuhan yang diibaratkan sebagai pemilik sekaligus petani telah bekerja keras menanam pohon anggur. Ia mencangkul, membuang batu, menanam dan mempersiapkan
agar pohon anggurnya menghasilkan buah yang baik. Namun, betapa mengecewakan ketika buah anggur yang dihasilkannya justru buah yang asam. Rasa kecewa membuat si pemilik merusak dan menghancurkan kebun anggurnya. Bangsa Israel, saudara, dipilih dan mendapat status istimewa. Status itu dari Tuhan. Mereka diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka gagal dalam mengemban tugas kepercayaan darinya. Mereka tidak menunjukkan kualitas yang sesuai dengan harapan Tuhan. Walaupun telah mengecap kebaikan Tuhan dan mengalami berbagai mujizat yang luar biasa. Namun, mereka tetap saja menjadi bangsa yang tegar tengkuk, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak-Nya. Dan akibatnya, saudara, Tuhan menghukumnya. Saudara, kita adalah kaum Israel yang baru. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia melalui berbagai bidang kehidupan untuk melakukan kehendak-Nya demi perwujudan kerajaan-Nya. Selama masih ada kesempatan, saudara, lakukanlah yang terbaik semampu yang bisa kita lakukan, sebab Dia sendiri yang akan menyempurnakannya. Jangan pernah kecewa pada Dia, tetapi lakukanlah semua yang baik pada Tuhan, supaya kita, saudara, luput dari murka-Nya. Jadilah Israel baru yang melakukan kehendak Allah, sehingga kita akan memperoleh damai, sukacita, dan kebahagiaan dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pengasihan-Mu sangat luar biasa. Engkau terus memberkati kami, dan kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Berkati semua saudara-saudara kami yang begitu setia mendengarkan renungan harian ini. Tuhan, pelihara mereka agar mereka semangat dan kuat menjalani hidup ini. Dan apapun yang dikerjakan, biarlah terjadi dalam kehendak dan kasih Tuhan, sehingga kami selalu menyaksikan kuasa-Mu dan mujizat-Mu yang luar biasa itu. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan berkati, rencana-rencana kami, kasihi anak-anak kami. Semoga kami semua hidup dengan penuh sukacita. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka Tuhan hibur. Tantangan dan persoalan hidup kami, topang kami agar kami dapat melewatinya dengan baik. Para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, Tuhan lindungi dan sayangi mereka, biar mereka beria-ria dalam masa tuanya. Berkati para pelayan-Mu, peliharakan mereka untuk kuat melayani Tuhan. Bangsa kami Tuhan berkati, semoga pemerintah kami memerintah dengan adil, bijaksana, kami hidup dalam suasana damai dan kondusif. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu, kami percaya Tuhan memberkati kami, dan karena itu kami pasti akan tenang dan kuat untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami Tuhan, karena semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kami dan terus menopang kami untuk menghadapi hidup ini, bahkan Engkau menjadi Immanuel bagi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi saya, bagi kita semua, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan tenang di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.